Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizdan Purnama dari kelas Manajemen Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dalam mata kuliah seminar Manajemen Operasional ini, saya akan membahas tentang analisis strategi lokasi pada PT Samet di Kota Padang. Langsung saja. Nah, dalam strategi lokasi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah pentingnya strategi lokasi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi keputusan strategi lokasi. Yang ketiga adalah metode evaluasi strategi lokasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pentingnya strategi lokasi. Pentingnya strategi lokasi adalah suatu keputusan strategis yang sering tergantung jenis bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri ini, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisir biaya, meningkatkan pelayanan, desa proporsional, serta memperoleh pendapatan yang maksimal. Jadi maksud di sini adalah dalam suatu keputusan dalam strategi lokasi ini, kita atau perusahaan tersebut harus benar-benar memilih strategi lokasi yang strategi, misalkan di pinggiran jalan atau di daerah pesawah-pesawahan. Biasanya kan kalau di daerah pesawahan kan udaranya asri, adem, nyaman, dan juga enak untuk dipandang dan juga enak untuk dilihat. Namun ada juga kekurangan dari daerah pesawat tersebut, yaitu dan biaya transportasinya. Biasanya kalau dari daerah perkampungan atau di daerah pinggiran, atau daerah sawah juga, ya biasanya kan tidak, kalau jalan-jalannya lah yang kadang ada yang bagus dan ada juga yang tidak. Sedangkan di daerah pinggiran atau daerah pinggiran kota atau kalau di sisi jalan, dan biasanya kan enaklah lokasi strategis bisa melakukan operasi secara maksimal juga. Namun di sini juga per biaya pajaknya juga ya diperbilang cukup tinggi, mungkin seperti itu. Terus pilihan-pilihan yang ada di dalam lokasi meliputi: satu, tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Nah, PT Samet ini apabila jika tidak ingin pindah atau PT Samet tersebut akan membangun perusahaan jangka panjang, ya bisa jadi kita dalam PT Samet tersebut bisa meluaskan fasilitas yang ada, seperti meluaskan tanah, misalkan tanah fasilitas tersebut, misalkan masa mesin atau mesin percetakan atau listrik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain. Jadi dari PT Samet ini, apakah PT Samet ini akan mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambah fasilitas di tempat yang lain? Mempertahankan lokasi yang sekarang apabila jika PT Samet tersebut bisa berkembang pesat di daerah tersebut. Misalkan PT Samet ini berlokasi di daerah Padang. Nah, di daerah Padang tersebut itu bisa berkembang pesat. Nah, PT Samet tersebut ingin menambah fasilitas lain atau membuka cabang di tempat lain seperti PT Samet di daerah Bukit Tinggi ataupun Solo. Yang ketiga adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Jadi apabila PT Samet tersebut perusahaannya tidak berjalan secara maksimal atau tidak bisa bersaing dengan perusahaan industri yang lain, ya maka PT Samet tersebut akan menutup fasilitas yang ada di dalam PT tersebut atau pindah ke lokasi yang lain. Pindah ke lokasi yang lain mungkin bisa meminimalisir kerugian yang ada pada PT Samet itu sendiri. Tujuan strategi PT Samet itu ada A. Keterkaitan lokasi dengan biaya. Lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghasilkan strategi bisnis perusahaan. Jadi maksud dalam poin A ini adalah setiap lokasi memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dari segi biaya, segi pajak, dari segi pajak tanah, pajak atau pajak listrik atau pajak yang lainnya. Sehingga dalam lokasi tersebut ini memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri dalam menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Apabila dalam strategi lokasi ini bisa, misalkan PT Samet berlokasi di sini di lokasi A, tetapi lokasi A tersebut strategis. Dalam lokasi tersebut ini bisa menghancurkan strategi perusahaan yang lain.
sehingga perusahaan lain juga tidak bisa bersaing dengan perusahaan PT Sawit tersebut. Yang kedua, tujuan dari PT Sawit tersebut adalah keterkaitan lokasi dan dengan inovasi. Ada 3 sifat yang mempengaruhi dari inovasi dan daya saing. Pertama adalah lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. Jadi lingkungan yang kondusif ini adalah lokasi, yaitu lingkungannya dari PT Sawit tersebut harus memiliki lingkungan yang baik, layak untuk dipakai, layak nama pokoknya mah misalkan lingkungan kondusif tersebut ini asri, nyaman, aman, terkendali bagi investasi sehingga bisa berjalankan operasi atau melaksanakan operasional pabrik PT Sawit tersebut secara maksimal. Dan persaingan lokal yang ketat itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain secara ketat dan sama. Tekanan yang kedua adalah tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Jadi, setiap pegawai atau porsi manajemen tersebut harus memiliki tekanan wawasan yang cukup untuk yang didapat dari pasar-pasar yang lokal berpengalaman. Jadi si manajemen atau si pegawai tersebut itu bisa mendapatkan pengalaman, ilmu dari pasar-pasar lokal yang ada. Yang ketiga adalah adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Itu apabila PT Sawit tersebut memiliki hubungan dengan industri lokal-lokal yang lainnya dan juga bisa saling bekerja sama satu sama lainnya sehingga bisa menyebabkan keuntungan satu sama lainnya. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan strategi lokasi. Faktor yang mempengaruhi strategi lokasi itu yang produktivitas tenaga kerja. Maksudnya adalah berkaitan dengan strategi lokasi, maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas tenaga kerja di beberapa lokasi tersebut. Jadi produktivitas tenaga kerja tersebut ini harus kita perhatikan. Dan misalkan saya menjadi direktur atau jadi manajer dari perusahaan PT Sawit tersebut. Nah, dalam si manajemen tersebut harus memperhatikan si tenaga kerja atau SDM-nya apakah si SDM tersebut itu bisa berpengalamankah di dalam bidang tersebut, misalkan di bidang tekstil atau di bidang pemasaran atau bidang lainnya, sehingga bisa menyebabkan atau sehingga menciptakan keuntungan yang maksimal mungkin bagi PT Sawit tersebut. Yang kedua adalah kurs valuta asing. Kurs valuta asing ini adalah jika walaupun tingkat upah dan produktivitasnya tenaga kerja dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan dapat meminimalisir pengeluaran. Misalkan apabila PT Sawit tersebut kebanyakannya membeli barangnya impor, terus kan impor itu belinya harus ke dolar ya, sedangkan PT Sawit tersebut ini menjualnya dengan nilai tukar mata uang rupiah, misalkan nilai tukar mata uang rupiah misalkan harga terkecil dari baju si PT Sawit tersebut ini misalkan 80.000 per pieces, itu kan rupiah dipindahkan ke mata uang dolar, jadi cuma dapat 4 dolar, sedangkan pembelian dari impor misalkan 100 dolar, misalkan itu kan cepat pengecualian apabila permintaan dari konsumennya banyak bisa berbalik modal sehingga bisa menyebabkan keuntungan. Dan mungkin ada kelanjutannya di video selanjutnya.